Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Basri dari kelas B dengan NIM 2304055013030. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 soal yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen saya dengan mata kuliah pengembangan alat ukur dalam PKH. Nah, di sini untuk tugas UTS saya. Nah, uh, baik, untuk kelima soal tersebut, yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan antara pengukuran asesmen dan evaluasi dalam pendidikan khusus. Nah, serta berikan contohnya masing-masing. Nah, di sini jadi perbedaan pengukuran asesmen dan evaluasi dalam pendidikan khusus yaitu pengukuran proses memberikan angka atau skor terhadap kemampuan anak berkebutuhan khusus, fokusnya pada hasil kuantitatif. Nah, misalnya menghitung beberapa huruf yang dapat dibaca anak disleksia dari 20 huruf yang ditampilkan. Nah, asesmen adalah proses lebih luas, yaitu mengumpulkan informasi tentang kemampuan, kebutuhan, dan potensi anak. Nah, melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, portofolio, maupun tes. Nah, contohnya, guru mencatat bagaimana anak autis berinteraksi dengan teman di kelas. Nah, evaluasi adalah tahap menilai kualitas atau keberhasilan program pembelajaran berdasarkan hasil pengukuran dan asesmen. Misalnya, menilai apakah program terapi bicara selama 6 bulan ini berhasil meningkatkan kemampuan komunikasi pada anak tunarungu. Nah, kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Kemudian yang kedua, urgensinya dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, urgensinya mata kuliah ini bagi calon guru pendidikan khusus. Nah, untuk pengembangan alat ukur, urgensinya dalam layanan anak berkebutuhan khusus yaitu mengembangkan alat ukur dalam pendidikan khusus dilakukan melalui tahap perencanaan, penyusunan butir, soal, atau indikator. Nah, uji coba, analisis validitas, dan reliabilitas, serta revisi. Nah, instrumen ini harus disesuaikan dengan karakteristik anak ABK, misalnya menggunakan bahasa sederhana, gambar, atau alat bantu visual. Nah, urgensinya alat ukur ini dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus sangat besar karena memberikan data objektif tentang kemampuan anak, membantu guru menyusun program pembelajaran individual, serta menjadi dasar komunikasi dengan orang tua dan tenaga ahli. Nah, kemudian bagi calon guru pendidikan khusus itu mata kuliah ini penting karena membekali mereka dengan keterampilan profesional untuk menilai anak secara adil, ilmiah, dan sesuai kebutuhan, sehingga dapat mengembangkan layanan inklusif yang berkualitas. Nah, kemudian soal yang ketiga, yaitu jelaskan prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas serta pentingnya dalam pengembangan alat ukur pendidikan khusus. Nah, prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas yaitu validitas. Nah, itu berarti instrumen benar-benar mengukur aspek yang seharusnya diukur. Misalnya, tes membaca, hasil mengukur kemampuan membaca, bukan kemampuan menggambar. Reliabilitas. Nah, berarti instrumennya itu menghasilkan yang konsisten jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Nah, kemudian objektivitas berarti hasil penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nah, sehingga diperlukan rubrik atau pedoman yang jelas. Nah, dari ketiga prinsip ini sangat penting dalam pengembangan alat ukur pendidikan khusus ini menjamin hasil asesmen dapat dipercaya, adil, dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan pendidikan. Ya, kemudian soal yang keempat yaitu dengan
seseorang guru akan mengembangkan instrumen untuk mengukur aspek sosial pada anak autis. Nah, kemudian karakteristik anak, aspek yang diukur, serta buatkan contoh indikatornya. Nah, di sini untuk instrumen untuk mengukur aspek sosial pada anak autis yaitu memiliki karakteristik kesulitan berinteraksi sosial. Nah, kemudian cenderung menarik diri. Nah, sulit untuk memahami bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, serta kadang menunjukkan perilaku repetitif. Nah, aspek sosialnya dapat diukur antara lain kemampuan berinteraksinya dengan teman, yaitu dengan juga memahami aturan sosial sederhana dan merespon komunikasi orang lain. Nah, contohnya indikator yang bisa digunakan adalah yaitu anak mau menyapa temannya ketika bertemu. Nah, anak mampu menunggu gilirannya saat bermain. Nah, kemudian anak menatap wajah lawan bicaranya minimal beberapa detik. Jika anak merespon dipanggil namanya. Kemudian yang kelima, setelah uji coba soalnya instrumen ditemukan beberapa butir tidak dipahami peserta didik. Nah, kemudian analisis penyebab dampak dan solusi perbaikannya. Nah, analisis butir instrumen yang tidak dipahami peserta didik. Jika setelah uji coba ditemukan beberapa butir instrumen tidak dipahami peserta didik, yaitu dengan penyebabnya bisa karena bahasanya terlalu abstrak, instruksi tidak sesuai tingkat perkembangan anak, kemudian simbol atau gambar tidak familiar, atau keterbatasan bahasa dan kognitif anak. Nah, dampaknya adalah hasil asesmen menjadi tidak valid, skor tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya, kemudian bahkan bisa menimbulkan frustasi atau penolakan dari anak. Nah, solusi perbaikannya ialah menyederhanakan bahasa instruksi, menggunakan contoh konkret dan visual, melakukan uji coba kecil sebelum dipergunakan secara luas. Nah, kemudian melibatkan ahli terapi atau orang tua untuk memastikan kesesuaian serta merevisi butir agar sesuai dengan pengalaman sehari-hari anak. Nah, mungkin seperti itu dari saya jawab dari kelima soal yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.